Oke, selamat pagi, siang, dan malam kepada rekan-rekan semua dan Bapak Budi ya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah tugas praktik keinsinyuran ini. Izinkan hari ini kami ingin mempresentasikan tentang uh, pembuatan fondasi pariteser. Ini sebagai studi kasus yang bagian dijalani. Jadi untuk pendahuluan memang ini untuk cepatnya pergeseran tren pasar ya tentang kebutuhan keramik. Produsen atau manufakturer berusaha mengikuti dengan inovasi produk yang dalam salah satu prosesnya yaitu menyesuaikan mesin produksi yang tepat. Dalam hal ini adalah pengadaan palletizer untuk mensupport kebutuhan packing ya. Jadi dari mesin packing menuju ke palet. Jadi mungkin yang perlu dititik atau garis bawah ini ya, selain beban statis, mesin palletizer juga menghasilkan beban dinamis akibat pergerakan mekanis yang terus-menerus. Jadi normalnya untuk fondasi memang dirancang untuk meredam getaran. Jadi ini untuk informasi proyeknya ya. Untuk waktu pelaksanaan ini direncanakan pada Maret hingga Mei 2025. Lokasinya di PT Satya Raya Keramin Indah ya. Terutama ini di third firing plant. Jadi ini untuk ya packing mesin mozaik ya. Jadi tujuannya untuk peningkatan efisiensi produksi, lalu mengurangi tenaga kerja manual, mengurangi human error juga ya, lalu meningkatkan kecepatan dan konsistensi. Ini untuk rangkaian kerjaan, jadi kita mendesain fondasi sesuai spesifikasi paritizer ya. Jadi karena itu dengan beberapa vendor, untuk paritizer sendiri juga ada beberapa tipe ya, dan jenis baik dari ukuran ataupun banyaknya armnya, banyaknya palet yang bisa diisi dalam sekali proses, lalu mengawasi pekerjaan sipil ya, baik itu dari pondasi, angkor pol atau leveling, baik di pondasinya maupun di base plate-nya untuk kedudukan mesin. Lalu menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan standar, baik itu dari mutu beton, mutu besi yang dipakai, juga proses pengelasan dan lain-lainnya ya. Lalu memastikan aspek K3 selama pekerjaan langsung karena ini berbarengan dengan proses produksi, jadi harus diperhatikan ya K3-nya. Lalu melakukan verifikasi kesiapan pondasi sebelum instalasi mesin. Nah, ini baik itu dari mur beton, dari levelnya ya, kita cek ulang, tidak terjadi deviasi ukuran ya. Lalu untuk penyusunan rencana kerja ini, yang pertama tentu sesuai lokasi awal, jadi menyesuaikan dengan jalur mesin existing. Lalu karena ada lalu lalang forklift juga, kita harus sesuaikan ya. Lalu cek data teknis dari mesin, yaitu ya dari beratnya, dimensinya, lalu posisi tumpuan kaki-kakinya, lalu menentukan spesifikasi pekerjaannya. Apakah kalau dalam kasus ini menggunakan fondasi tapak dengan FC 25 MPa ya atau K300 kurang lebih, lalu dengan tulangannya wireless M10 double ya. Lalu menentukan metode pelaksanaan dan urutan pekerjaan, menyusunkan schedule dan menyesuaikan jadwal produksi karena harus berbarengan dengan proses produksi ya. Lalu menghitung rencana anggaran biaya karena proyek internal, jadi kita memang harus propose ke manajemen untuk sebelum proyek ya. Pelaksanaan pekerjaan, ini persiapan pekerjaan dengan pemeriksaan area kerja, marking layout dan elevasi, lalu apakah dicek bisa mobilisasi alat, kita pastikan semuanya dulu ya dari lokasinya. Lalu pekerjaan galian, pemadanan tanah, ini kebetulan karena beban fondasi ini bisa dibilang tidak terlalu berat, jadi kita cuma melakukan perbaikan tanah ya, kita menggunakan cerucuk bambu atau kayu, lalu menggunakan subglaze makadam ya dengan nilai CBR 6 sampai 8%. Lalu pemasangan baja sebagai existing luar dan pencegah longsor. Lalu kita cek juga untuk pembersihan yang kita mengikuti desain gambar yang kita sepakati, pemasangan frame siku, lalu jalur pipa untuk listrikannya juga ya.
Karena setelah pengecoran ini kan akan dilanjutkan oleh tim mekanik untuk penginstalan mesin. Lalu pengecoran beton sesuai dengan spesifikasi prosedur, seperti dengan penggunaan vibrator, baik itu untuk trowelnya ya, untuk finish permukaannya nanti ya. Lalu kuring selama masa pengeringatan kita sesuaikan dengan mutu beton yang dipakai. Kebetulan kita pakai dengan yang fast track ya, yang 3D. Jadi untuk 3 hari ini sudah cukup umur untuk mulai diberi beban ya. Lalu akhirnya bongkar bekisting dan cek ulang dimensi dan elevasi, terutama elevasinya karena ini berhubungan dengan instalasi mesinnya. Lalu praktik keinsinyuran dalam pekerjaan tentu saja menentukan metode pelaksanaan yang sipil ya. Kita mau pakai fondasi seperti apa, menggunakan spesifikasi material seperti apa, sesuai dengan kesepakatan dan rencana kerja di awal. Lalu menyetujui atau menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, misalnya eh, dari rencana kita pakai K300 ternyata pakainya K250, atau kita menggunakan UNMS F10 lainnya menggunakan M8, simbol itu. Lalu menginstruksikan perbaikan atau rework jika terjadi deviasi, baik itu dari mutu, dimensi, elevasi, dan lain-lain. Lalu mengambil keputusan teknis di lapangan, ini berhubungan kalau misalkan ada kendala atau permasalahan di lapangan ya, kita sebagai pelaksana akan memutuskan, misalnya apakah material habis kita mau pakai material yang bisa dipakai sebagai substitusi, asalkan memenuhi standar sih harusnya tidak masalah. Lalu mengatur alokasi sumber daya, tenaga kerja, dan materi. Lalu menghentikan pekerjaan jika berpotensi membahayakan atau tidak sesuai standar. Standar itu baik dari standar internasional atau spesifikasi yang di luar dari kesepakatan rencana di awal ya. Oke, lalu sebagai kesimpulan, pembuatan fondasi palletism ini merupakan pekerjaan yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena berfungsi sebagai elemen utama dalam menjamin kestabilan dan kinerja mesin. Fondasi tidak hanya mampu dirancang untuk bahan beban statis, tapi juga harus mampu mengakomodasi beban dinamis berupa getaran yang dihasilkan selama operasi. Jadi kurang lebih begitu presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan malam.